Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Tak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, juga kepada para tabi'in, atba'u tabiatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Di hari yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sedikit kultum dengan tema memaknai kemerdekaan dengan iman, akhlak, dan amal kebaikan. Teman-teman yang saya banggakan, ketika kita mendengar kata kemerdekaan, mungkin yang langsung terlintas di dalam pikiran kita adalah tanggal 17 Agustus 1945, ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kemerdekaan yang kita rasakan hari ini tidak datang dengan mudah. Di balik kemerdekaan bangsa ini ada perjuangan, pengorbanan, air mata, bahkan nyawa pahlawan yang telah mendahului kita. Mereka berjuang agar dapat membangun bangsa ini lebih baik lagi. Maka kemerdekaan itu bukan hanya sesuatu yang kita rayakan, tetapi juga kemerdekaan adalah sesuatu yang harus disyukuri dan diisi dengan kebaikan. Teman-teman yang saya banggakan, yang pertama, kemerdekaan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidanakum." Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap nikmat itu harus disyukuri. Kemerdekaan juga adalah nikmat yang harus kita syukuri. Lalu, bagaimana cara kita bersyukur atas kemerdekaan? Bukan hanya dengan memasang bendera merah putih, mengikuti perlombaan, atau membuat hari peringatan kemerdekaan. Semua itu boleh dan baik. Tetapi rasa syukur yang lebih dalam lagi adalah menggunakan kemerdekaan dengan sesuatu yang Allah ridhoi. Kita diberi kebebasan untuk belajar, maka belajarlah dengan sungguh-sungguh. Kita diberi kesempatan untuk berkarya, maka berkaryalah dengan sesuatu yang bermanfaat. Kita diberi kesempatan untuk hidup di tengah-tengah masyarakat, maka jadilah manusia yang membawa manfaat bagi orang lain. Yang kedua, kemerdekaan bukan berarti kita bebas melakukan apa saja. Ada satu hal penting yang perlu kita pahami. Kemerdekaan itu bukan berarti kita bebas tanpa batas. Islam mengajarkan kepada manusia memang memiliki kebebasan dalam memilih, tetapi setiap pilihan memiliki tanggung jawab. Misalnya, kita bebas menggunakan media sosial, tetapi apakah kemerdekaan berarti kita bebas menyebarkan berita bohong? Tidak, kita bebas berbicara, tetapi apakah berarti kita bebas menghina orang lain? Tidak, kemerdekaan harus disertai dengan iman, akhlak, dan tanggung jawab. Jangan sampai kita sebagai sebuah bangsa sudah merdeka, tetapi masih menjadi budak dari hawa nafsu, dari kecanduan media sosial. Yang ketiga, menjadi generasi yang berkualitas. Kita sebagai generasi muda memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan peran perjuangan para pahlawan. Jika dahulu pahlawan menggunakan senjata, maka tugas kita hari ini menggunakan dengan ilmu, pendidikan, kreativitas, dan prestasi. Belajar dengan sungguh-sungguh adalah bentuk perjuangan. Menjaga persaudaraan dengan teman adalah bentuk perjuangan. Menghormati orang tua dan guru adalah bentuk perjuangan. Tidak membuli adalah bentuk perjuangan. Menggunakan media sosial dengan sesuatu yang baik adalah bentuk perjuangan. Dan memberi kepada orang lain juga adalah bentuk perjuangan. Jangan sampai kita berpikir
kita harus melakukan sesuatu yang besar untuk bermanfaat bagi bangsa. Karena perubahan besar itu dimulai dari kebaikan-kebaikan kecil yang dilakukan secara konsisten. Yang keempat, kemerdekaan menjaga persatuan. Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Kita memiliki banyak suku, banyak budaya, banyak bahasa, dan adat istiadat. Tetapi perbedaan jangan dijadikan sebuah alasan untuk saling membenci. Justru perbedaan itulah yang harus kita jaga karena sebagai bentuk kekayaan bangsa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Maka jangan jadikan perbedaan itu untuk alasan saling membenci. Mari kita jaga persaudaraan, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah menyebarkan berita yang belum jelas, dan jangan saling membenci ketika kita beda pendapat. Karena kemerdekaan akan terasa lebih indah ketika kita menjaga persatuan. Yang kelima, menjadi manusia yang merdeka menurut Islam. Ada satu makna kemerdekaan yang lebih dalam. Dalam Islam, manusia yang benar-benar merdeka bukan manusia yang ketika melakukan sesuatu sesuai keinginannya, tetapi manusia yang tidak diperbudak oleh selain Allah. Kita tidak boleh diperbudak oleh kesombongan, tidak boleh diperbudak oleh harta, tidak boleh diperbudak oleh popularitas, dan tidak boleh diperbudak oleh keinginan untuk selalu diakui oleh orang lain. Teman-teman yang saya banggakan, sudahkah kita menggunakan waktu untuk belajar? Sudahkah kita menjaga persaudaraan? Sudahkah kita menghormati orang tua dan guru? Sudahkah diri kita berguna untuk orang lain? Jadilah generasi muda yang bisa melanjutkan perjuangan para pahlawan. Jangan menjadi generasi muda yang hanya bisa menikmati perjuangan para pahlawan. Maka tugas kita hari ini menjaga dan mengisinya dengan ilmu, iman, akhlak, persatuan, dan perbaikan. Teman-teman yang saya banggakan, marilah kita tutup kultum ini dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita agar menjadi generasi yang beriman, berilmu, berakhlak, bermanfaat bagi agama, bagi keluarga, bagi masyarakat, dan bagi bangsa dan negara. Semoga Allah menjaga negeri kita, menjaga persatuan bangsa Indonesia, dan memberikan keberkahan untuk kita dan juga membalas segala jasa para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk bangsa kita. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Kemerdekaan bukan berarti bebas tanpa batas. Kemerdekaan berarti kita memiliki waktu untuk memperbaiki diri kita dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan iman, ilmu, akhlak, dan amal kebaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam perkataan ataupun penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.